Selamat pagi, saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini bertemu lagi di renungan pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh bangun dari tidur kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saudara, firman Tuhan hari ini merupakan penutup pembahasan Paulus mengenai makanan persembahan berhala. Secara garis besar, Paulus mengajarkan bahwa sebagai orang percaya kita memiliki kebebasan di dalam Kristus, namun kebebasan itu bukanlah hak untuk bertindak seenaknya, melainkan kesempatan untuk mengutamakan pertumbuhan iman orang lain. Ada beberapa poin penting yang bisa kita bawa dari teks kita. Yang pertama, menyenangkan semua orang, bukan menjilat atau kompromi terhadap dosa. Di sini Paulus tidak berarti menyatakan kita boleh mengubah Injil atau menyetujui dosa hanya agar orang lain suka. Dalam konteks ayat sebelumnya, Paulus berkata di ayat 32, janganlah kamu menimbulkan syak, jangan menjadi batu sandungan. Menyenangkan di sini berarti rela mengesampingkan hak dan kenyamanan pribadi demi tidak membuat orang lain tersandung secara rohani. Contohnya, meskipun saya tahu makan daging berhala itu tidak dosa, tetapi jika tindakan itu membuat saudara seiman yang lemah, imannya jatuh ke dalam dosa, maka saya akan memilih untuk tidak melakukannya. Poin selanjutnya, motif segalanya adalah keselamatan orang banyak. Inilah yang membedakan sikap orang Kristen dengan sikap dunia. Dunia berkata, utamakan dirimu, raih kebahagiaanmu. Namun Paulus berkata tujuan akhir dari segala pengorbanan dan pengertian kita adalah agar orang lain beroleh selamat. Ini adalah hati seorang penginjil dan gembala. Ketika kita rela menahan emosi, tidak membalas perkataan kasar, atau mengalah di dalam antrian, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita ingin melalui sikap kita orang lain melihat kasih Kristus dan pada akhirnya mengenal Juru Selamat. Jadi pagi hari ini saudara, sejak kita membuka mata, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan melakukan ini untuk keuntungan kita sendiri atau untuk kebaikan orang lain? Saudara, marilah kita dengan mengatakan bahwa siapa yang bisa saya bangun dan selamatkan melalui sikap saya hari ini. Inilah yang perlu kita kembangkan. Karena kita berhenti mencari kepentingan diri sendiri, kita justru menemukan makna hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Gembala dan Teladan kami, terima kasih atas pagi yang baru ini. Kami mengakui bahwa hati kami sering egois, sering memikirkan kenyamanan, kehormatan dan keuntungan sendiri terlebih dahulu. Tuhan, ubahlah sikap hati kami hari ini. Beri kami kerendahan hati seperti Paulus, untuk rela mengesampingkan hak demi kebaikan orang-orang di sekitar kami. Bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan dan berilah kami kekuatan untuk menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan. Pakailah hidup kami hari ini Tuhan, melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami serta kesabaran untuk bisa mengenal dan memuliakan nama Tuhan dan melihat kebaikan kami karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.